Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spirit Morning Student. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari kembali materi sejarah kelahiran Pancasila. Sebelum masuk ke dalam materi, mari amati gambar bayi lucu ini. Kita semua pernah selucu ini, sewaktu masih bayi. Kalau sekarang sih udah pada keren. Bayi sebelum terlahir ke dunia, mereka ada dalam kandungan ibunya. Sebelum terbentuk wujud bayi di dalam kandungan, awalnya adalah sebuah janin. Janin tersebut berkembang hingga membentuk tubuh sang bayi. Selama dalam kandungan tersebut, janin sang bayi dipersiapkan untuk terlahir ke dunia. Hingga tiba waktunya, sang bayi terlahir ke dunia. Begitulah sejarah kelahiran sang bayi. Pancasila sebelum terlahir seperti sang bayi sesungguhnya sudah terkandung dalam bumi pertiwi Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, janin Pancasila sudah berproses. Proses perkembangan janin Pancasila dapat dilihat dari beberapa fakta sejarah. Fakta sejarah tersebut membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah tumbuh berkembang di bumi pertiwi. Bahkan, nilai-nilai Pancasila tersebut sudah terkandung sejak zaman prasejarah. Mari kita lihat beberapa bukti dan fakta sejarah bahwa nilai-nilai Pancasila sudah terkandung di bumi pertiwi. Masa sejarah awal. Nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman prasejarah, bukan hanya pada saat perjuangan kemerdekaan. Sejarah kelahiran Pancasila berdasarkan data dan fakta sejarah Indonesia pada masa sejarah awal dibuktikan dengan nilai ketuhanan dapat dilihat dari adanya fakta sejarah. Telah terdapat keyakinan baik dinamisme atau animisme dalam bentuk proses penguburan dan beberapa alat yang digunakan sebagai bentuk pemujaan. Nilai kemanusiaan dibuktikan dengan adanya fosil di bantaran sungai yang menunjukkan proses pemakaman yang layak sebagai bentuk peri kemanusiaan kepada saudara yang meninggal. Selain itu, juga terdapat peninggalan yang membuktikan manusia pada saat itu sudah mengenal sistem barter. Nilai kesatuan dapat dibuktikan dari kesamaan bahasa yang digunakan yang merupakan turunan rumpun bahasa Austronesia. Menurut teori Hackern dan teori Van Heyden, bahasa ibu Austronesia ini digunakan secara luas oleh masyarakat prasejarah, sehingga penggunaan bahasa ini menjadi bukti kuat adanya nilai persatuan. Nilai musyawarah berdasarkan fakta masyarakat yang nomaden pada masa itu menunjukkan adanya nilai musyawarah untuk bergotong royong dalam menanam dan memanen, yang dimana musyawarah tersebut dipimpin oleh yang dianggap kuat dan adil. Dalam perkembangannya, nilai ini menjadi adat sosial yang melahirkan suku, klan, maupun desa. Nilai keadilan sosial dapat dilihat dari kegiatan menanam atau bercocok tanam yang menjadi tanggung jawab bersama, sehingga hasil panen juga menjadi milik bersama. Inilah bukti nyata pada masa itu sudah muncul nilai untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Selanjutnya, masa kerajaan Nusantara. Pada masa kerajaan Nusantara juga terdapat nilai-nilai Pancasila seperti pada masa sejarah awal di Indonesia. Ajaran yang berisi nilai-nilai Pancasila dapat dilihat berdasarkan fakta sejarah sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Bahkan nilai-nilai tersebut sudah masuk ke dalam tata kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen tertulis, baik dalam bentuk kitab maupun prasasti.
Seperti dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca terdapat uraian mengenai susunan pemerintahan Kerajaan Majapahit dan hubungan antar negara tetangga dan lain-lain. Selain itu, dalam buku Sutasoma karangan Empu Prapanca juga berisi tentang toleransi beragama antara agama Buddha dan Hindu di zaman tersebut. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, terbukti bahwa di zaman kerajaan nilai-nilai Pancasila telah diterapkan dan ada nyata. Maka, Pancasila tidak salah merupakan karakter kepribadian bangsa Indonesia. Didapatkan dan digali oleh pendiri bangsa dari kepribadian masyarakat Indonesia. Selanjutnya, masa penjajahan. Pada masa penjajahan juga sudah terdapat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. Hal ini dapat dilihat dari fakta sejarah tentang masyarakat yang berjuang melawan penindasan, meskipun masih bersifat kedaerahan. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang menjaga tradisi dan menjalankan keyakinannya. Inilah bukti nyata pada masa penjajahan juga nampak nilai-nilai Pancasila. Kemudian masa kebangkitan nasional. Pada masa kebangkitan nasional mulai terjadi pergerakan yang tidak lagi bersifat kedaerahan. Dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh negara Indonesia. Kemudian muncul Sarekat Dagang Islam tahun 1909 serta Partai Nasional Indonesia atau PNI tahun 1927 yang didirikan oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan tokoh lainnya. Demikianlah sejarah kelahiran Pancasila yang ternyata benih dari nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman prasejarah. Sebelum kita masuk ke materi penetapan Pancasila, yuk kita ulas peta konsep sejarah kelahiran Pancasila. Sejarah kelahiran Pancasila dimulai dari penemuan fakta sejarah dari zaman prasejarah. Pada sejarah awal ini ternyata sudah ditemukan bukti penerapan nilai-nilai Pancasila. Kemudian masuk ke masa kerajaan. Pada masa ini juga ditemukan bukti sejarah penerapan nilai-nilai Pancasila. Dari bukti prasasti hingga fakta kitab karangan Brahmana yang berisi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Setelah masa kerajaan, masuk ke masa penjajahan di Indonesia. Pada masa penjajahan, penerapan nilai-nilai Pancasila nampak dari berbagai perjuangan kedaerahan. Nilai persatuan yang bersifat kedaerahan ini menjadi salah satu bukti dari benih penerapan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, masuk ke masa kebangkitan nasional di Indonesia. Pada masa ini, penerapan nilai-nilai Pancasila muncul dalam skala nasional dengan berdirinya Budi Utomo. Setelah Budi Utomo, muncul juga Partai Nasional Indonesia sebagai bukti nilai-nilai Pancasila pada masa ini. Setelah mempelajari sejarah kelahiran Pancasila, sekarang kita pelajari materi kelahiran Pancasila. Pada tahun 1944, Jepang terdesak dalam Perang Dunia yang dikenal dalam sejarah sebagai Perang Dunia Kedua. Hal ini membuat Jepang memikirkan cara untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia. Salah satu strategi Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia yaitu dengan menjanjikan kemerdekaan. Sebagai bentuk realisasi dari janji Jepang tersebut, kemudian dibentuklah Dokuritsu Junbi Kosakai. Dokuritsu Junbi Kosakai dibentuk untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Sebagai realisasi yang diucapkan PM Jepang Koiso, tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang memiliki anggota 62 orang. Anggotanya terdiri dari tokoh bangsa Indonesia dan 7 anggota perwakilan dari Jepang.
BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat dan Wakil Ketua Ichi Bangase Yosio dan RP Suroso. BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara Indonesia. Sidang BPUPKI ini dilaksanakan di Gedung Chow Sang-in yang saat ini dikenal dengan Gedung Pancasila. Pada persidangan pertama, disampaikan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI, tampil 3 orang pembicara yang memaparkan dasar negara Indonesia merdeka. Pembicara pertama yang memaparkan gagasan dasar negara adalah Mr. Muhammad Yamin. Pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 berisikan 5 asas dasar negara Indonesia merdeka. Kelima asas tersebut adalah 1. Perikebangsaan, 2. Perikemanusiaan, 3. Periketuhanan, 4. Perikerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, beliau menyampaikan secara tertulis rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam rancangan tersebut, beliau mencantumkan 5 asas dasar negara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan, persatuan Indonesia, dan 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembicara berikutnya pada tanggal 31 Mei 1945 yang memaparkan gagasan dasar negara adalah Profesor Dr. Mr. Supomo. Gagasan yang beliau sampaikan mengenai 5 dasar negara Indonesia merdeka adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Pembicara terakhir pada tanggal 1 Juni 1945 yang memaparkan gagasan dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno adalah 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pada awalnya, beliau menyampaikan kelima dasar negara tersebut dinamakan Pancadharma. Namun, atas dasar seorang ahli bahasa, pada tanggal 1 Juni 1945, beliau mengubahnya menjadi Pancasila. Semua peserta sidang BPUPKI sepakat dengan nama Pancasila yang akan digunakan sebagai nama dasar negara Indonesia. Namun, mengenai butir-butir isi Pancasila, BPUPKI memutuskan untuk merumuskannya kembali. Berdasarkan peristiwa bersejarah tersebut, maka tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena belum disepakatinya rumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI, kemudian dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno yang beranggotakan 4 orang kaum kebangsaan dan 4 orang kaum keagamaan. Setelah perundingan yang alot pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara ini kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter atau Gentleman Agreement. Insinyur Soekarno menyampaikan hasil tersebut kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia merdeka. Menurut dokumen yang sekarang dikenal sebagai Piagam Jakarta, dasar negara Republik Indonesia adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPUPKI kemudian melakukan sidang resmi kedua tanggal 10 Juli 1945 hingga 14 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan dasar hukum tertulis yang akan dijadikan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Naskah Piagam Jakarta disetujui oleh seluruh anggota BPUPKI untuk dijadikan pembukaan dari dasar hukum tertulis. Setelah tugasnya berakhir, BPUPKI kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945.
Setelah upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa utusan dari wilayah Indonesia bagian timur yang diwakili Samratulangi, Tajudin Nur, Insinyur Pangeran Nur, Iketut Puja, dan Ratu Harari merasa keberatan dengan sila pertama. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang pertama dan salah satu bahasannya adalah Konstitusi Negara Indonesia. Akan tetapi sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri. Mereka mencari penyelesaian masalah kalimat dari sila pertama Pancasila. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat sila pertama dan menggantinya. Bunyi dari sila pertama yang kemudian disahkan dalam sidang PPKI adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan ditetapkannya pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada sidang PPKI, Pancasila sah sebagai dasar negara Indonesia. Demikianlah materi sejarah kelahiran Pancasila, perumusan Pancasila, dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam.